Perkenalkan, nama saya Kintan Sinaga, nomor induk mahasiswa 6191121015, kelas PKOD 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskular, respirasi, dan metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Jantung adalah sebuah organ berotot yang memompa darah ke seluruh tubuh, memberikan oksigen dan nutrisi kepada jaringan, serta membuang karbon dioksida. Ketika kita berolahraga, denyut jantung meningkat karena jantung memompa dengan lebih kuat untuk mengedarkan lebih banyak oksigen melalui darah ke otot-otot di sekitarnya yang bekerja. Hal ini menghasilkan peningkatan aliran darah dan juga peningkatan volume darah yang kembali ke jantung. Dengan olahraga teratur dari waktu ke waktu, jantung beradaptasi terhadap aliran darah yang meningkat dan jantung kiri menjadi membesar. Hal ini membuat jantung kiri dapat menampung lebih banyak darah dan lebih banyak darah dikeluarkan pada saat tiap denyut jantung, bahkan pada saat beristirahat. Yang kedua yaitu perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem respirasi, yaitu paru-paru terbuat dari bahan yang kenyal seperti spons yang dapat membesar ketika menghirup udara. Organ yang sangat penting ini dilindungi oleh tulang rusuk dan terletak pada sebuah lapisan otot yang disebut diafragma, yang membantu dalam menghirup dan menghembuskan udara. Fungsi paru-paru adalah untuk membawa oksigen dari udara yang kita hirup ke dalam darah dan untuk membuang karbon dioksida serta sampah dari tubuh. Pada saat berolahraga, tubuh menggunakan lebih banyak oksigen dan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida karena otot-otot bekerja lebih keras. Untuk mengatasi kebutuhan ekstra ini, tubuh merespon dengan bernapas lebih dalam dan lebih sering untuk mengambil oksigen yang dibutuhkan. Kecepatan pernapasan yang meningkat juga memfasilitasi pengantaran oksigen ke dalam aliran darah yang kemudian diangkut ke otot-otot yang bekerja. Wajar untuk tersengal-sengal ketika berolahraga. Namun, terdapat situasi di mana gangguan aliran udara terjadi akibat olahraga atau ketika melakukan kerja fisik yang berat. Kondisi ini disebut sebagai asma akibat olahraga atau bronkokonstriksi yang disebabkan oleh olahraga. Dan pada gambar ini, yaitu sistem respirasi yang terdiri dari 6 bagian, yaitu ada hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Dan perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem metabolisme tubuh, di mana inti dari semua proses metabolisme energi di dalam tubuh adalah untuk merensintesis molekul ATP. Proses akan dapat berjalan secara aerobik dan anaerobik. Proses hidrolisis ATP yang akan menghasilkan energi ini dapat dituliskan melalui persamaan reaksi sederhana sebagai berikut. DI dalam jaringan otot, hidrolisis 1 mol ATP akan menghasilkan energi sebesar 31 kJ atau 7,3 kilokalori, serta akan menghasilkan produk lain berupa ADP atau adenosin difosfat dan PI atau inorganik fosfat. Pada saat berolahraga terdapat 3 jalur metabolisme energi yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan ATP, yaitu hidrolisis fosfokreatin, glikolisis anaerobik, glukosa, serta pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada kegiatan olahraga dengan aktivitas aerobik yang dominan, metabolisme energi akan berjalan melalui pembakaran simpanan karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil kurang lebih 5% dari pemecahan simpanan protein yang terdapat di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dan proses metabolisme ketiga sumber energi ini akan berjalan dengan kehadiran oksigen atau O yang 2 diperoleh melalui proses pernapasan. Sedangkan pada aktivitas yang bersifat anaerobik, energi yang akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan energi secara cepat ini akan diperoleh melalui hidrolisis fosfokreatin, serta melalui glikolisis glukosa secara anaerobik.
Proses metabolisme energi secara anaerobik ini dapat berjalan tanpa kehadiran oksigen. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menghasilkan ATP dengan laju yang lebih cepat jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik. Sehingga untuk gerakan-gerakan dalam olahraga yang membutuhkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat, proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat, namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik ini hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik atau 2 ATP vs 3 ATP per 1 molekul glukosa. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut hanya akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida atau CO dan air atau HO. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga dua-dua akan menghasilkan proses samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan waktu diselingi dengan interval istirahat. Demikianlah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.